innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya Allah mengutus Rasul di dunia ini. Salah satu visi besarnya adalah liutammima, untuk menyempurnakan akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min yaumina hadza ila yaumin nahdah, ma ba'd. Hadirin sekalian dan saudaraku setanah air yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan terkait dengan urgensi ilmu pengetahuan yang kemarin kita sudah satu kali mulai. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan bagaimana sisi relasi antara pengetahuan dan akhlak. Karena sedemikian pentingnya akhlak, budi pekerti atau karakteristik manusia baik secara individu, secara kolektif, di dalam mempengaruhi satu peradaban bangsa. Kita sadar betul bahwa beliau Nabi sendiri dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka, di samping wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, juga innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya Allah mengutus Rasul di dunia ini. Salah satu visi besarnya adalah liutammima, untuk menyempurnakan akhlak. Makarimal akhlak, atau akhlak yang luhur, akhlak yang mulia. Sehingga kita itu benar kalau visi kita itu di dalam memahami ilmu pengetahuan itu setinggi mungkin gitu ya, setinggi mungkin soal ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu cukup dominan di dalam mempengaruhi peradaban manusia, baik secara individu maupun secara kolektif. Juga mempengaruhi satu peradaban bangsa. Nah, tetapi kita juga ingat bahwa di beberapa negara yang dikatakan cukup maju, tetapi tidak dibarengi dengan satu peradaban akhlak yang memadai, sehingga menjadi sangat liberal, menjadi sangat individualis, dan menjadi sangat hedonistik. Karena ilmu pengetahuan berdiri sendiri tanpa memikirkan bagaimana atau tanpa menyeimbangkan antara sisi kemajuan ilmu pengetahuan juga dengan sisi kemuliaan akhlak. Nah, sehingga itu akan menjadi timpang. Yang terjadi adalah liberasi pemikiran yang gila-gilaan. Karena sudah tidak lagi berpikir soal akhlak. Nah, sehingga hari ini kita sering kenal yang namanya
karakter building, bagaimana membangun karakter masyarakat, karakter bangsa sebagai hasil atau output di dalam memanen satu aktivitas ekonomi yang maksimal, satu aktivitas ilmu pengetahuan yang maksimal. Nah, kemudian beranjak pada output yang namanya atau menghasilkan ilmu pengetahuan tetapi yang dibarengi dengan sebuah karakter yang juga mulia. Nah, sehingga di saat antara ilmu pengetahuan dan karakter itu berjalan seiring, itu akan menjadi potensi yang cukup ideal di dalam menghasilkan satu peradaban yang bukan hanya maju tapi juga peradaban yang bisa menyelamatkan satu entitas besar yang namanya bangsa ini. Saya akan membaca bab soal fadilatul ilm dan kaitannya dengan akhlak. Yang ini masih di awal-awal kitabnya Mbah Hashim, kitab Irsyadus Sari yang dari kemarin memang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad ruwiya mongko teman-teman dan riwayataken an Aisyah saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah saking Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Rasul, haqqul waladi utawi hake anak ala walidihi ing atase wong tua lorone walad. Ini hadis yang sangat dasar dulu. Iku antuhsina yen to bagusaken sapa walid ismahu ing isime atau ing jenenge walad. Jadi kewajiban seorang orang tua terhadap anaknya pertama itu memberi nama yang baik. Sebab nama itu kan sebagai tafaulan, sebagai harapan baik dari orang tua. Sehingga al-ismu yadullu ala musammahu. Nama itu juga satu sisi itu bisa menjadi menunjukkan sebagai yadullu ala musammah, menunjukkan anak yang dinamai tersebut. Kalau namanya baik, harapannya menjadi anak yang baik, menjadi orang yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, watuh sinalan bagus saken lan bagusi sapa walid murdiahu ing wong wadon kang nyusoni walad. Yang kedua itu juga upaya orang tua di dalam menciptakan, mengawal satu generasi sedini mungkin. Itu ya, jika mungkin itu asinya anak tersebut kita maksimalkan, karena memang idealnya itu seorang balita itu cukup terpenuhi ASI dari ibunya gitu. Nah, itu bagian dari kewajiban orang tua. Yang ketiga, watuh sinalan bagusi sopo walid, sopo wong tua ada bahu ing tata kramane walad. Nah, yang ketiga, kewajiban orang tua terhadap anaknya juga harus mendidik semaksimal mungkin supaya anaknya itu tata keramanya ada bahu, karakternya itu ideal, ada bahu.
Nah, di hadis yang sangat mendasar ini yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah tersebut, tersirat secara tidak langsung bahwa yang harus diajarkan oleh orang tua terhadap anak adalah dalam redaksi hadis tersebut yang ketiga, watuhsina adabahu, bagaimana mengajari, mendidik anak supaya adabnya itu, tata keramanya baik. Jadi anak mendapatkan pendidikan soal tata krama, soal etika, soal karakter, itu adalah bagian dari haknya seorang anak yang harus diperoleh dari orang tuanya. Di samping diberi nama yang baik, diberi asupan ASI yang memadai. Nah, hadis tersebut menunjukkan bahwa sedemikian pentingnya adab tata krama bagi kelangsungan hidup manusia, supaya keharmonisan kehidupan di dunia ini selalu terjaga gitu. Wa'an ibni Sairin, menceritakan saking Ibni Sairin radhiyallahu anhu kolang dika sapa Ibni Sairin kanu ono sapa sahabat lan tabi'in ono iku ya ta'allamuna padha bibinau atau belajar sapa sahabat al-huda ing golet pituduh petunjuk, kama ya ta'allamuna kaya oleh belajar sapa sahabat lan tabi'in al-ilma ing ilmu. Hadis ini menjelaskan bahwa sahabat itu dan tabi'in, penerusnya sahabat itu kan namanya tabi'in, di dalam mempelajari al-huda. Al-huda itu kan artinya pituduh itu ya tadi terkait dengan juga akhlak. Itu kegigihannya luar biasa, sebagaimana kegigihan para sahabat dan tabi'in itu di dalam mencari ilmu. Wa'an Hasan Basri, dan diceritakan dari sahabat Hasan Basri radhiyallahu anhu qolang dika sapa Hasan Basri in sak temene kelakuan iku kana ono sapa arrajulu wong lanang ana iku layakhruju metu sapa rajul fi adabi nafsihi ing dalem mempelajari tata keramane awak dheweke rajul as-sinina ing dalem mangsa pirang-pirang taun, summa sinina mongko nuli pirang-pirang taun. Bahkan sahabat Hasan Basri itu menceritakan ada seseorang yang mengembara, sengaja menuntut ilmu, khuruj. Nah, jadi dia mengembara gitu, itu dalam rentang waktu beberapa tahun, itu hanya berkepentingan untuk belajar adabi nafsihi, belajar soal bagaimana agar tata keramanya dia itu sebaik mungkin. Itu tidak 1, 2, 3 bulan, tetapi as-sinin summa sinin, sekian tahun. Nah, dari hadis ini betapa pentingnya yang namanya adab, karakter, tata krama.
Wa qala lan ngendika sapa Ruwaim, sahabat Ruwaim radhiyallahu anhu, ya bunayya, hei anak lanang ingsun, ij'al ndadekakeno sira kabeh ilmaka ing ngilmu ira kabeh, milhan ing uyah, wa adabaka lan ndadekaken tata krama sira kabeh, lan ndadekaken tata krama sira dakikon ing tepung. Ini hanya perumpamaan. Jadi sahabat Ruwaim itu wanti-wanti atau berpesan terhadap anaknya, ya bunayya, anakku, jadikanlah ilmumu itu sebagaimana menjadi garam yang bisa bermanfaat ya. Garam itu kan simbol bermanfaat. Dan jadikanlah adabaka daqiqon, dan jadikan tata krama sebagai, ibaratnya itu sebagai tepung. Wa qala ndika sapa Ibnul Mubarak, sahabat Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu, nahnu utawi kita iku ila qalilin maring perkara kang gidik, minal adabi saking perkara kang terkait kalian tata krama, iku ahwajul wih butuh minat saking kita ila kasirin tenimbang perkara akeh minal ilmi saking ilmu. Kita itu lebih baik kita itu lebih membutuhkan orang-orang yang akhlaknya, tata kramanya baik, daripada banyak orang pintar tetapi tidak punya tata krama. Intinya seperti itu. Jadi sama saja hari ini kadang orang membuat satu kalimat yang ironis gitu. Kelihatannya karena saking zaman akhirnya gitu. Nek nggolet wong pinter iki surat orang uyai nang ndi ki akeh. Tapi nek nggolet wong bener, orang yang mempunyai tata krama, orang yang mempunyai watak yang baik, karakteristik yang baik, itu susahnya setengah mati. Nah, ini ibaratnya hadis tersebut berbunyi seperti itu. Jadi hadis-hadis tersebut menunjukkan sedemikian urgen atau pentingnya satu tata krama, suatu akhlak di dalam mengimbangi supaya kita itu boleh semaksimal mungkin mencari ilmu, bahkan setinggi-tingginya. Bahkan utlubul ilma walau bisin. Kalau mampu kita mencari ilmu sejauh mungkin, bahkan hingga ke negeri Cina. Tetapi jangan lupa bahwa ilmu itu hanya akan bermanfaat dan barokah jika si pemilik ilmu tersebut mempunyai komitmen juga di dalam menunjukkan bahwa dia dengan ilmunya juga mempunyai akhlak yang tinggi pula. Demikian dulu sebagai mukadimah. Nanti akan kita lanjutkan beberapa penjelasan yang terkait dengan ilmu pengetahuan, relasinya terhadap akhlak seseorang yang mempunyai ilmu tersebut.
Demikian yang saya sampaikan sementara. Nanti akan kita sambung kembali dengan pembahasan yang lebih melebar terkait urgensi ilmu pengetahuan dan relasinya dengan akhlak. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.